Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Puji Rahayu. Saya mengajar mata pelajaran kepariwisataan untuk kelas 10 UPW dan 10 APH. Saya berharap setelah mempelajari pelajaran kepariwisataan, kita dapat mengetahui segala hal yang berhubungan dengan perkembangan pariwisata, industri pariwisata, daerah tujuan wisata, dan segala hal yang terkait dengan wisatawan. Dan saya juga berharap semoga anak-anakku semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik dan menyenangkan. Demikian untuk perkenalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang industri pariwisata. Baik ya, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan siswa untuk mampu menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pengertian pariwisata, kemudian mengerti tentang sejarah perkembangan kepariwisataan baik dunia maupun di Indonesia, mengerti tentang industri pariwisata dan penggolongannya. Diharapkan siswa juga mengerti tentang daerah tujuan wisata dan wisatawan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pariwisata, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah pariwisata, baik di dunia maupun di Indonesia. Awal mula orang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mencari makan. Kemudian kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk memenuhi keingintahuan, kebutuhan akan kekuasaan, dan lain-lain. Sejarah perkembangan kepariwisataan di Indonesia. Kegiatan pariwisataan di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman dahulu, tepatnya ketika pada masa kerajaan. Para pejabat kerajaan diketahui sangat gemar berpetualang, walaupun daerah yang bisa dikunjungi pada saat itu masih terbatas pada sarana dan prasarananya. Sejarah kepariwisataan di Indonesia kita bagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa penjajahan Belanda, periode masa pendudukan Jepang, dan periode setelah Indonesia merdeka. Perkembangan pariwisata pada masa pendudukan Jepang, semua kegiatan pariwisata yang sudah dilakukan pada masa penjajahan Belanda dihentikan sama sekali, baik wisatawan domestik atau wisatawan dalam negeri maupun wisatawan internasional. Semua fokus untuk kepentingan perang. Akomodasi yang sudah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat pendudukan Jepang, hotel yang terbaik dijadikan untuk pemukiman para perwira Jepang. Hotel yang tersisa digunakan untuk rumah sakit dan asrama tentara. Semua objek-objek wisata yang sudah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dihancurkan dan menjadi terbengkelai. Perkembangan pariwisata setelah Indonesia merdeka. Beberapa usaha yang harus dilakukan yaitu yang pertama, berusaha memelihara kebudayaan serta tata lingkungan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang kedua, pembenahan dan perbaikan objek wisata, prasarana dan sarana menurut skala prioritas, di mana yang harus didahulukan. Yang ketiga, pembinaan sumber daya manusia di bidang pariwisata yang terdidik dan terlatih.
Yang keempat, dilakukan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.